penonton, kita ketemu lagi di podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Nah, kali ini kita juga seperti biasa menghadirkan tamu-tamu spesial nih yang menjadi inspiratif buat kita semua, ya. Yang mana ini sudah hadir di studio. Ini memang sudah kita nanti-nantikan kehadirannya karena kita sudah pesan jauh-jauh hari dan super sibuk dan akhirnya waktunya bisa pas ini dan bisa hadir. Ini selamat datang buat Melisa Triandani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Wah, tentunya kalau dalam baik, kondisi baik, pastinya fit ini. Insya Allah. Insya Allah. Tapi sebelumnya minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena masih suasananya Idul Fitri. Lebaran. Masih ada kue di rumah? Masih ada, silakan. Masih ya. Oke, panggilannya email. Oke, panggilan akrab email. Nah, email ini juga ya adalah kalau boleh dibilang atlet kebanggaan Provinsi Jambi. Jadi atlet yang biasa kalau wanita itu kan ya atletnya mungkin badminton atau volley. Tapi kali ini dia memilih yang memang banyak digandrungi oleh cowok nih. Nah, ini adalah merupakan atlet wusu Jambi. Betul ya? Benar. Atlet wusu Jambi. Tapi punya basic memang suka di dunia martial art atau bela diri ya. Bela diri. Suka yang hal-hal yang menantang sih. Suka yang hal-hal yang menantang ya. Ini waduh, ini pasti gak boleh ditantang ini. Kalau ditantang ini pastinya akan berbahaya. Dia jangan macam-macam ya, semacam aja. Semacam aja. Wah, ini bisa aja nih email. Ini atlet wusu. Tentunya pastinya segudang prestasi yang juga udah dilihat di sini di meja podcast Jambi TV Talk with Andra ini begitu banyak sekali medali. Ini ada medali emas, perak, perunggu, semuanya. Terus juga ini kalau boleh katakan kalau boneka-boneka ini apa namanya? Maskotnya. Maskotnya dari ajang yang pernah diikuti ya. Iya benar. Oke, wah ini pastinya ini juga tidak instan untuk mendapatkan ini, butuh proses. Benar. Betul ya. Waduh. Tapi sebelum kita ngebahas itu, email kegiatan sehari-harinya apa sih? Kegiatan sehari-hari bernapas sih. Bernapas ya? Iya. Wah, yang paling penting memang ya. Ternyata ini di samping memang penuh dengan suka akan tantangan, ya suka umur juga ini. Wah, ini biar nggak tegang, santai, relax gitu kan, enjoy wah, gitu. Jadi bisa menikmati suasana. Oh iya, iya. Yang pasti pekerjaan itu sekarang guru. Oh, sekarang guru. Iya, dari dulu sih sebenarnya. Oh, dari dulu. Yang mana yang benar? Sekarang itu dulu. Jadi baru lulus P3K-nya tahun kemarin. Oh. Tapi tes sendiri, bukan dari pemerintah ya. Oh, ikut bukan tes dari sendiri. prestasi. Oh, dari prestasi? Enggak ada. Kalau dari prestasi itu biasanya kamu juara langsung diangkat nih jadi PNS ASN kan. Ini tidak. Ini tidak. Jadi tidak ada tawaran itu. Nah, tidak sepertinya. Oh, tidak sepertinya. Belum sih kayaknya. Cuman ya udah tes sendiri jadinya. Oh, jadi tes sendiri. Lulus sendiri, alhamdulillah. Lulus sendiri. Iya. Jadi tidak ada embel-embel kalau prestasi. kita prestasi. No, ya kadang orang kan kalau lulus P3K lulus ASN karena prestasi juara. Betul. No, itu di garis bawahin ya. Iya ya. Waduh, berarti kamu termasuk hebat juga ya. Enggak juga. Manusia biasa kok. Manusia biasa. Makan nasi juga. Iya ya. Waduh, boleh. Email ini selalu low profile ya. Itu yang patut dicontoh nih. Itu saya guru kebetulan di SMP Negeri 4 Kota Jambi. SMP Negeri 4 Kota Jambi. Guru olahraga. Jadi memang sesuai lah dengan basicnya olahraga, bela diri. Terus kalau kemarin kan ini terakhir pertandingan di PON Sumut Aceh. Nah, kemungkinan itu mungkin
Setelah itu mungkin pensiun karena saya habis operasi di kaki setelah tanding PON kemarin. Jadi ada cedera di kaki, ACL sama meniskus saya itu putus. Nah, sebenarnya cedera lama cuma dipaksa terus tuh dari SEA Games Vietnam, dari PON Papua, semua itu terus dipaksa sampai di persiapan di TC di Cina juga itu saya sparring kan, ya udah paksa dan alhamdulillah ternyata masih bisa bawa pulang medali. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus kalau kegiatan sehari-hari lainnya sih kesampingannya itu saya juga buka private olahraga. Nah, jadi yang mau private olahraga, yang mau sehat nih buat aset masa depan bisa. Di sini banyak nih. Ini ntar lagi ada yang mau ngikut tuh. boleh. Tuh ada yang mau ngecilin perut juga. Bisa. Ya, ada bisa ya. Mau menurunkan berat badan bisa. Menurunkan berat badan tuh. Itu bonus, yang penting itu hidup sehat. Nah, itu yang paling penting, hidup sehat gitu tuh. Nah, Benar. tapi saya juga tadi sempat agak sedikit tertarik ini pada saat email mengikuti ajang perlombaan yang tadi disebutkan cukup banyak juga, Ya. sehingga tadi dibilang cedera, nah, mengharuskan itu pensiun dari dunia yang sudah digandrungi selama ini. Kalau boleh tahu, Email suka dengan olahraga bela diri ini sejak kapan? Kalau dibilang olahraga bela diri ini awalnya itu di karate ya. Di karate itu di SMP ngikutin ekstrakurikuler. Ya. Nah, ikut ekstra. Itulah tertarik ya. Ya, sebenarnya itu ya namanya kelas 9 itu kan belum nggak boleh ikut lagi kan ekskul. Cuman aku sendiri yang ikut. Nggak tahu karena tertarik aja nih dengan bela diri karate gitu. Hal-hal yang menantang seru nih kayaknya gitu kan. Jadi ya udah ikut masuk PPLP asrama atlet, udah digaji sama pemerintah. Awalnya nggak diizinin sama orang tua. Awalnya nggak diizinin sama orang tua. Jadi aku diem-diem nih, ngapain kamu cewek bela diri gitu kan? Ngapain gitu kan? Ya udah akhirnya diem-diem ngumpulin uang nih buat beli baju latihan sendiri. Jadi ternyata dipanggil untuk seleksi masuk asrama atlet kan, digaji tuh, terus ikut pertandingan. Ya udah kita tunjukin nih apa yang kita lakuin itu positif. Dan akhirnya orang tua gimana? Mau menerima? Awalnya sih masih berat gitu kan. Cuman kan belum ada project yang gimana-gimana. Akhirnya lama-lama kelamaan boleh izin. Cuman kalau yang mama itu sebenarnya masih takut karena kan kalau setiap aku tanding itu kan ada live-nya misal apa tuh nggak pernah mau nonton, takut ini anakku digebukin nih kayak takut kan, body contact bener full. Jadi kalau kita tendangan itu nggak bunyi tuh nggak poin. Jadi emang full. Jadi bukan hanya ada kan yang nggak body contact, ada yang cuman kata per kata aja. Ya itu seni. Itu seni ya. Kalau aku emang fight banget. Jadi one by one. One by one. Wow. Tuh ya udah dari situ akhirnya diizinin karena oh ya udah kamu berprestasi bisa menghasilkan uang dan alhamdulillah. Itu awal dari SMP itu. Iya. Dari SMP ya. Dari SMP. Terus konsisten. Iya, pertama di karate. Dari Sensei Faisal. Di karate itu sempat mengikuti lah itu yang namanya ikut di event pertandingan nasional juga bawa jamil udah. Nah, ya udah akhirnya dari Sensei Faisal dikenalin ada Pak Taroni kan, Pak Taroni Zebuani. Pak Taroni Zebuani. Iya, jadi dia memperkenalkan siap. Jadi dia memilih nih ada beberapa atlet, ada 3 nih atlet karate. Jadi diajaklah untuk ikut pertandingan wushu. Ya seminggu, ternyata yang 2 ini nggak kuat, cuman aku sendiri yang bertahan. Oh, ditawarin dari karate tadi untuk ikut wushu. Ikutlah latihan dulu nih, latihan dulu kan 1 minggu. Ya udah selama 1 minggu itu yang bertahan cuma saya sendiri. Nah sampai sekarang dari 3 orang tadi. Itu cewek semua atau? Cewek dan cowok cewek ada. Dan cowok. Campur. Mereka nggak tahan ya? Ya karena wushu itu lebih keras daripada karate. Lebih keras daripada karate. Ya karena untuk fisiknya atau semua. Jadi emang full banget. Jadi dari kegiatannya itu emang body contact itu full banget sih, dari tendangan, dari pukulan itu emang full, dan apalagi fisiknya. Jadi lebih full daripada kalau karate kan itu masih counter tuh, masih kontrol gitu. Itu kalau ini beda. Jadi emang ya udah benih kayaknya mungkin ada jalannya aku di sini. Oke. Oh, di situ Iman merasa lanjut tertarik. Berbeda kan, ada bantingan juga.
Ya udah, ikutlah di pertandingan waktu itu 2015 di Bulian, Porprov namanya. Itu Langsung masih SMP atau sudah SMA? itu udah kuliah, Oh, udah sudah selesai. Jadi ya udah, akhirnya juara di situ, langsung juara 1, baru langsung ngikut. juara 1 Iya. tingkat Di seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi. Jadi untuk seleksi lagi lah, untuk langsung masuk lah ke tim inti. Tim inti. Ya udah, untuk persiapan di PON. Di Ke PON. Prapon dulu, ambil tiket PON untuk di Jabar kemarin waktu itu yang PON pertama di kali. Jabar, ya. Ikut itu pertama kali. Menang. Langsung ke nasional nih, Prapon dulu, ibaratnya ngambil tiket PON dulu, Ya, ambil betul. tiket PON untuk bisa bertanding PON. Mm-mm. Pertama kali ikut pertandingan nasional, alhamdulillah langsung perak. Langsung perak. Wah. Dan di PON-nya langsung dapat perunggu. Di Dapat PON perunggu. Jabar waktu itu. Jabar ya waktu itu. Wah. Ya udah, seiringnya berjalan waktu, ikut, lanjut Jadi lagi. di WUSU untuk Provinsi Jambi ada berapa atlet waktu itu? Yang di mana nih? Yang waktu pertama di Bandung. Itu lumayan, ada Banyak 9 atau 10 ya, yang wusu, yang santanya ya, yang seninya juga ada. Jadi kan ada 2 kategori nih. Semuanya dapat medali? Enggak semua. Enggak semua ya. Oke. Tapi itu kalau yang santa itu kita trainingnya, latihannya kita di China. Latihan di sana. Jadi sebelum tanding itu kita latihan di sana. Karena di situ pusatnya emang untuk sparring itu kan banyak tuh di Cina. Karena kalau di Indonesia kan itu lawan kita judulnya gitu kan. Jadi ya udah. Jadi kalau di sana sparringnya lebih Benar. Inilah ya lebih banyak. Lebih ya. maksimal. Dan selama kita tes di Cina tuh sampai terakhir pun juga kita itu dibiayain sama pengurus kita. Oh, dibiayain. Almarhum Bapak Esen, sekarang baru aja wafat kemarin kan. Iya. Cuman emang bener-bener berperan penting di WUSU Jambi karena uang pribadinya yang dia pakai, bukan uang Provinsi Jambi. Sementara pemerintah Provinsi Jambi? Kalau untuk pemerintah ya sebatas ya Jambi gitu. Nggak ada yang gimana-gimana. Cuman mungkin gitu untuk kedepannya ya harus lebih detail lagi lah gitu loh. Harapannya Kalau harapan itu banyak ya. Kayaknya ending aja deh kita bahas harapan ini. Baik. Gitu. Ya. Misalnya kalau ending takut lupa gitu. Iya gitu ya. Karena panjang banget ini. Banyak banget, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Berarti sudah merasa nyaman untuk di WUSU. Iya. Sebagai atlet WUSU. Karena itu tadi didasari karena memang suka dengan olahraga bela diri. Iya. Pertama digeluti, karate. By the way, waktu pada saat karate itu sampai sabuk hitam. Sekarang masih karate sabuk hitam dan 3. Sabuk hitam dan 3. Iya. Oke. Wah. Dan 3 cuy. Jadi nggak boleh melupakan kita berasal dari mana. basicnya, ya. Kita tetap ada, walaupun kita nggak di sana lagi, mungkin kita jadi pelatih. Tetap harus ada. Betul. Benar banget. Jadi kacang tidak lupa. Benar kulitnya. sekali, itu sangat penting. Dari mana asalnya kita Iya. tetap harus ingat. Benar sekali. Nah, kalau di WUSU sendiri apakah sama dengan karate, ada tingkatan-tingkatannya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Paling ada kayak di kelasnya aja ya, senior dan junior, Oh, pra-junior seperti kayak gitu itu. doang. Enggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi, tapi kalau email sekarang sudah termasuk di kelas senior ya. 17 ke atas sudah senior. Oh, 17 ke atas itu sudah senior. Nah, jadi kemarin ini sempatlah ke China. Iya, sempat ke Cina. Itu kita sebelum ke PON Sumut Aceh itu kita latihan di Cina itu 2 bulan. 2 bulan. Itu untuk pemantapan lagi. Persiapan. Untuk di Sumut Aceh kemarin. Untuk itu khusus untuk yang di Jambi aja, ataukah ketemu juga nih atlet-atlet dari daerah lain yang datang Mereka juga? kan Cina itu luas ya. Jadi ada sekolah emang khusus bela diri, mereka juga ke Cina tapi beda sekolah. Oh, beda sekolah. Beda. Seperti Jadi itu. pemantapan persiapan itu masing-masing provinsi. Masing-masing provinsi Tergantung ya? provinsinya. Oh, seperti itu. Oke. Berarti memang dari sana memang akhirnya apa yang kita dapatkan di sana bisa kita terapkan itu pada saat pertandingan dan ya. latihan di sini juga sama teman-teman juga bisa. Iya ya. Oke. Berarti kan ada nilai tambah pengalaman lah ya. Lebih percaya diri Lebih yang percaya pasti. diri. Betul sekali. Wah, boleh juga itu. Nah, ya, tentunya dari situ berlanjutlah itu ya. Nah, ini kok ini bisa sebanyak ini nih? Nggak semua dibawa sih. Ini ya, masih ada lagi. Waduh, ternyata masih ada lagi, guys. Karena ribet bawanya. Ya. Ini udah banyak banget ini nih. Ini
dimulai dari kapan ini mengumpulkan ini nih medali ini? Ya dari SMP yang Dari SMP itu karate ya? tersebut. Itu sudah rutin ikut kompetisi? Kompetisi ya. Iya ya, walaupun tidak didukung oleh orang tua. Ya tadinya awal ya. Awalnya ya. Cuman dari itu yang tadinya tidak didukung, Mm-mm. alhamdulillah saya bisa memberangkatkan umroh mereka berdua. Wah, ternyata kan akhirnya bisa membanggakan orang tua, dan pastinya orang tua bangga. Ya. Ya memang ya kalau kita menekuni dan kita anggap ya memang ini positif ya. Iya. Kegiatan yang positif, baik. hal yang baik gitu. Motivasi juga buat Motivasi adik-adik buat yang lain. adik-adik yang lain.